Boleh Om. Oke. Wah, udah ada yang join ya. Saya. Aku banyak gitu. Saya berarti. Lumayan Pak. Boleh lihat Pak. Loh, Pak Dudi nanti aku ini ngomongnya. Itu tuh. Ada lumayan lah udah 15 orang. Lumayan kata. Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini bakal ramai banget ya. Kita bakal ngopi bareng Pak Dudi, seorang kondektur yang puji Tuhan berprestasi ya, karena bisa membuat anaknya menjadi lulusan terbaik polisi. Nanti sebelum itu kita nunggu dulu nih, nunggu yang nontonnya gitu kan. Jadi memang hari ini live-nya sengaja dibikin jam makan siang, jadi biar kalian bisa sambil makan ya nontonin Pak Dudi gitu. Nanti kita ngobrol bareng-bareng soal gimana sih gitu kan, kok bisa gitu seorang kondektur berhasil mendidik anak sehingga bisa menjadi lulusan terbaik polisi. Itu kan menarik banget ya gitu. Nanti kita akan ngomong itu. Tapi sebelum itu kita tunggu dulu kali ya sampai mungkin agak banyakan yang datangnya yang live gitu. Saya izin sambil makan karena ini jam makan siang ya, karena judulnya juga ngopi gitu. Sambil makan. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau nanya ke Pak Dudi langsung, bisa langsung ke kolom chat aja. Nanti biar aku tanyain langsung gitu kan, siapa yang gak penasaran gitu sama Pak Dudi, karena memang prestasinya luar biasa banget kan, kayak gitu. Oke, ini udah lumayan ya. Sekarang hari Selasa ya, di kondisi di Pulau Silitan lagi lenggang banget gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian ingin berpergian, emang Selasa, Rabu, Kamis itu udah yang paling enak sih. Jalan juga pasti lancar dan memang bukan hari sibuk juga ya, seperti itu. Apakah ada trayek baru untuk Cirebon? Kalau misalnya kalian nonton live kemarin yang baru Pak Malik, mungkin kita nggak ngebahas ada trayek Cirebon atau enggak, tapi kemungkinan ada trayek baru itu ada. Tapi saya nggak bisa ngomong ya apa ininya, si trayek ini trayek mana kayak gitu. Oke, Kak, kalau mau kerja di Prima Jasa, ngelamarnya harus kemana? Ini tergantung sih. Sebenarnya gini, kalau misalnya Prima Jasa lagi buka lowongan itu pasti kita infokan ya gitu. Tapi untuk saat ini lowongan yang kita buka itu hanya untuk pengemudi. Jadi kalau misalnya ada dari kalian yang ingin jadi pengemudi Prima Jasa, silakan daftarkan diri kalian dengan masukkan dokumen yang pernah ada di pos IG. Coba kalian cari aja, itu dilampirin ke Pool Silitan, nanti bisa dititipin ke satpam kayak gitu. Ini suara saya cukup jelas ya. Kalau misalnya nggak jelas, tolong di komen ya. Oke. Gimana kalian hari ini? Sehat-sehat ya? Udah beberapa hari terakhir nih Jakarta kayaknya panas banget karena nggak hujan kan. Jadi situasi di pool tuh kayaknya gersang banget gitu kan. Jadi kalian yang berpergian, yang ada rencana mau berpergian juga, tolong jaga kesehatannya karena memang kondisinya lagi begini ya, lagi panas-panasnya. Jadi harap selalu jaga kesehatan. Ada trayek Jakarta Cianjur nggak Bang? Katanya. Waduh, ini jangan lupa Cianjur ini kita ada keluarga biru. Kalau ada keluarga biru nih kita harus kayak boleh nggak ya? Nah gitu. Jadi aku nggak bisa bilang apakah ada Jakarta Cianjur atau enggak, tapi yang pasti saat ini nggak ada trayek Jakarta Cianjur ya untuk Prima Jasa. Seperti itu. Oke. Apalagi mau tanya, Bekasi Cikijing di hari Jumat ada keberangkatan atau enggak? Ada. Kita Prima Jasa selalu ada keberangkatan ya setiap hari. Nggak apa-apa, lewat aja. Santai aja. So ada pemberangkatan setiap hari, jadi dari mulai hari biasa reguler sampai hari-hari besar juga ada, jadi tenang aja. Kalau misalnya mau berangkat kita selalu ada kayak gitu ya. Oke deh, bisa kita mulai aja ya, udah jam 12.10 juga, kita bisa langsung panggil. Tapi sebelum itu saya mau ngobrol dulu nih konteksnya gitu kan. Jadi gini, lagi tiba-tiba ada viral di akun TikToknya Humas SPN, kalau nggak salah SPN Polda Jabar, soal lulusan terbaik mereka di tahun 2023. Namanya Bribda Muhammad Willy Zakaria yang berhasil menjadi lulusan terbaik Bintara Polri tahun 2023. Nah, yang menariknya adalah bahwa Bribda Willy ini memiliki keluarga yang sederhana.
Dalam artian ayahnya ternyata merupakan seorang kondektur bis Prima Jasa yang saat ini berada di jurusan Tasik Jakarta untuk bisnis ya. Nah, yang namanya menjadi ayah itu kan nggak gampang ya, apalagi dia menjadi ayah yang berusaha untuk membantu anaknya mengejar cita-cita gitu, apalagi cita-citanya menjadi polisi itu pasti nggak mudah kan. Dan saat ternyata Bribda Willy berhasil sukses menjadi lulusan terbaik, justru peran ayahnya ini yang harus kita apresiasi. Oleh karena itu, mari ya kita sambut aja Bapak Dudi sebentar ya. Oke. Oke, halo Pak Dudi, selamat siang. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak Dudi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana hari ini ngelain lancar Pak? Apa gimana hari ini? Ya lancar, kebetulan lagi turun. Oke. Tadi itu santai aja, Pak Dudi sambil ngopi. Iya. Kayak gorengan. Kita tadi pengen ngomongin nih, Pak Dudi. Kan jadi polisi itu nggak gampang ya Pak Dudi ya. Betul. Kan? Saya yakin anak Pak Dudi ini bekerja keras lah untuk jadi polisi gitu kan. Betul. Tapi saya yakin juga itu bukan cuma Willy yang bekerja keras, tapi ada bantuan Pak Dudi juga di situ. Mungkin ada doa, Iya, ada betul. pendidikan segala macam. Nah, cuman saya penasaran banget waktu awalnya tahu Willy jadi lulusan terbaik tuh kayak gimana ceritanya? Cerita awalnya. Oke, awalnya. Ya cerita awalnya pas Willy pendidikan di SPN Polda Jabar itu 1-2 bulan anak belum kayak teman-temannya yang lain ya, belum menonjol gitu. Cuman dari udah beberapa bulan di SPN, ya alhamdulillah Willy ada istilahnya kebocoran ya, ikut tes reskrim nilai segini, sampai nilai ujian reskrim juga bagus 95, bagus. Willy bilang gitu ya, alhamdulillah bilangnya A kan gitu kalau anak saya atas Pak dan kerja keras anak juga kan, orang tua juga kan gitu. Willy itu ya saya juga tidak menyangka Pak, anak dari cita-citanya dari sejak kecil ingin menjadi seorang anggota polisi, pas ada kabar pas mau pelantikan, udah ada kabar berapa minggu mau pelantikan ya, ada kabar kalau anak saya itu anaknya berprestasi. Saya juga terharu, bangga dan sedih itu campur aduk, nggak percaya kan gitu, nggak percaya bahwa Willy itu ya prestasi kan gitu, tidak menyangka lah kan gitu. Apalagi kan saya kan paling komunikasi juga lewat ini, jarang ini ya jarang nggak ketemu. Oke. Ya, jangan selama pernikahan nggak ketemu. Oh, berarti nggak pulang? Nggak pulang, saya nggak kesana. Di mana itu emang pendidikannya Pak? Di SPN Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Oh. Oke. Terus gimana Pak? Ya paling lewat WA lah gitu. Ya alhamdulillah ya anak juga kerja keras dengan cita-citanya sejak kecil ingin menjadi seorang polisi, ya alhamdulillah terwujud gitu ya. Sebagai orang tua, saya juga dari kecil hingga dewasa tidak luput dari rumah juga, di lingkungan rumah juga kan istilahnya saya didik gitu anak dari kecil sampai dewasa, nggak lepas gitu ya. Yang terutama saya anak jangan lupa menjalankan sholat 5 waktu, ngaji juga kan gitu. Terus ya dari kecil saya suruh anak itu beres-beres rumah kan gitu, cuci baju sendiri, lap lantai. Jadi istilahnya anak itu setiap hari saya itu sama anak didiknya gitu. Ya alhamdulillah anak penurut Willy itu orangnya, rajin gitu orangnya. Ya alhamdulillah Pak gitu. Oke.
Nah, kan tadi kata Bapak dapat bocoran ya kalau ternyata Willy ini jadi lulusan terbaik. Tapi ada bocoran nggak kalau ternyata Bapak disuruh pidato waktu apa pelantikannya itu? Waktu pelantikannya. Bocoran nggak? Ternyata disuruh pidato nih orang tuanya tahu nggak? Ya ada sih. Saya katanya, saya nggak bisa bicara di depan banyak orang karena kan saya profesi sebagai konektor ya, istilahnya lah, apalagi depan umum para pejabat daerah juga kan, jadi grogi dah, ya grogi campur aduk itu. Kalau kata Mas Sunda ada yang gede Pak. Terus gimana Pak itu pas ternyata, aduh disuruh ngisi apa ya? Iya sempat saya itu mau diwakilkan sama Ade. Oh gitu. Nah, sempat saya ngobrol, bicara sama ini ya, para pembina SPN Polda Jabar, nggak bisa, harus orang tuanya berbicara di depan Pak Kapolda. Ya mau nggak mau saya istilahnya gimana ya? Ya namanya orang nggak pernah bicara depan orang Pak, jadi gimana? Aduh, aduh Pak, aduh sampai ngedeg-deg. Jadi kepikiran nih pas mau ini ya? Iya, takut ucapan itu salah kan gitu. Balelo lah kata bahasa Sunda. Bener. Balelo lah tuh. Ya kalau balelo wajar apa ya? Betul. Kita ada seninya, konektor lah. Betul. Oke, terus ternyata akhirnya kan Bapak terpaksa ngambil kayak ya udah mau gimana lagi ya orang tuanya gitu kan. Persiapannya gimana pas sebelum pidato? Sebenarnya saya nggak ada persiapan. Oh iya. Iya. Langsung waktu itu pas saya itu hari Rabu kalau nggak salah 6 Juli itu pas sayanya lagi libur. Paling waktu di hari Rabu, hari Kamis saya ke Jakarta lagi kan. Besok hari Jumatnya jalan-jalan. Oke. Hari Selasa kayak sekarang ini balik ke Bandung, hari Rabu Pelantikan. nggak ada waktu kan. Gitu mendadak. Oh, bicara gitu. juga ya, saya itu istilahnya bicara di depan Bapak Kapolda. Jadi istilahnya mendadak, benar-benar mendadak. Nggak ada persiapan sama sekali. Apalagi saya hari Selasa ke Bandung, hari Rabu paginya saya 5:30 sama Bapak Kepala SPN Polda Jawa harus ada di ruangan. Nggak ada waktu. Ya untung alhamdulillah saya dikasih kesempatan bisa bicara. Betul. Itu aja. Walaupun agak belepotan. Enggak belepotan kok Pak. Karena di video yang itu kan terlihat sangat haru lah gitu ya. Itu jujur waktu Bapak ngomong itu nangis nggak benar-benar tiba-tiba mendadak, terus gimana itu Pak? Ya waktu saya mengucapkan itu kan pertama berat ya. Mengucapkan dari awal sampai pertengahan itu saya tidak kuatnya itu istilahnya ya nggak menyangka gitu. Anak walaupun udah masuk menjadi polisi, anak menjadi anak prestasi gitu ya. Tiga aspek meraih 3 aspek gitu. Betul. Tidak menyangka saya juga kan gitu. Kan kabar dari orang, wah anak bapak prestasi masa sih kan gitu. Jadi tidak menyangka aja. Ya syukur alhamdulillah ya berkat anak juga, saya juga nggak lepas berdoa sama Allah kan gitu. Gitu. Ya alhamdulillah kan gitu. Ternyata terwujud lah cita-cita gitu anak. Alhamdulillah ya, karena tadinya cita-citanya hanya sekedar jadi polisi. Betul. Tapi ternyata sampai berprestasi. Betul. Itu Nah, ya itu ya. Betul. Itu ya. Iya. Dan itu memang suasananya haru banget ya. Haru banget itu. Jadi waktu saya sedih itu emang dari hati nurani kan. Saya tidak bisa bicara, cuma yang bisa air mata, yang bisa menangis. Gitu. Jadi bari ngadeg-deg, bari cerik gitu ya. Betul. Tapi kan memang mau nggak mau pidato harus sampai selesai terus Betul, ya terusin. iya. Kayak Apalagi gitu. dikasih waktu 3 menit. Oh itu ada batasan waktu. Ada batasan. Jadi bicaranya itu padat, harus padat, sedikit tapi padat gitu. Itu dari sang SPN-nya minta begitu. Iya, jangan lama-lama Pak, harus begini. Oke siap. Jadi saya nggak ada persiapan sama sekali sebenarnya. Ya alhamdulillah saya waktu itu ya lancar lah. Walaupun terbata-bata agak balelon. Ya. Lancar. Saya juga ngeliat ada beberapa yang ikut menangis juga Iya. ya.
Ya betul. Ya mudah-mudahan untuk satu profesi dengan saya para personil juga ya. Betul. Mudah-mudahan kedepannya barangkali ada anaknya ya para semua personil Prima Jasa khususnya ya mudah-mudahan anaknya yang kemudian hari nggak tahu kan yang namanya rezeki apa ya, Betul. anaknya menjadi seorang perwira angkatan darat atau angkatan apa polisi juga ya, mudah-mudahan adalah nanti buat motivasi juga buat rekan-rekan. Betul. Jadi istilahnya sebagai orang tua harus optimis ya, gitu. Bahwa anaknya pingin cita-cita kita dukung lah, Betul. dukung. Selain berdoa aja dukung aja kan gitu. Ya alhamdulillah kan gitu. Anak juga dari sejak kecil ingin menjadi seorang anggota itu ya, saya juga anak ya pingin jadi seorang anggota polisi ya, ketawa namanya juga anak kecil ya kan gitu. Oh, waktu ngomong cita-cita tuh. Betul. Dan juga anak kan kadang tanya apa deh jadi ini kan. Betul. Tapi ngomongin soal itu, waktu Bapak dengar Bapak ikut dia untuk jadi mau atau gimana? Satu itu keinginan dari kecil anak pingin jadi seorang anggota lah kan gitu ya. Ya dari awal sampai akhir itu dia sendiri. Sendiri maksudnya? Dalam arti ya ngurusin sendiri kemana-mana ya. Sekarang pendaftaran nggak langsung online, persyaratan begini. Jadi mandiri semua. Orangnya apa namanya apa ya? Jadi atas kemauan sendiri, ngurus segala urusan surat dia sendiri orangnya. Cuman minta izin aja, minta doa aja. Oh gitu. Gimana tuh waktu minta doanya? Ya doain AA mau daftar menjadi seorang anggota cita-cita dari kecil. Ya ayah doain kan gitu. Semoga AA lancar. Terus kamu jangan lupa selalu jangan melewatkan suatu yang 5 waktu kan gitu sama anak itu. Terus belajar juga, orang lain kan ikut bimbel ya, bimbingan. Sampai kayak gitu Pak? Orang lain itu kayak mau daftar polisi atau ya dengar dari orang lain sih, angkatan darat karena harus ada bimbel ya, bimbingan belajar. Iya. Kalau Willy enggak, dia belajar sendiri, belajar. Hebat ya? Di rumah itu, saya kan waktu itu ya minta laptop, beli kalau saya ada rezeki ya, waktu SMA kan gitu. Ya belajarnya dari YouTube ya, kayak pelajaran itu kan gitu. Alhamdulillah anaknya rajin gitu. Betul. Nah, kan tadi Bapak juga sempat bilang bahwa sebelumnya Bapak mendidik Willy itu untuk bisa mandiri, belajar Ya mandiri, orangnya mandiri betul. Seperti itu ya Pak ya? Dari kecil. Kalau misalnya Willy nggak bilang dia pengen jadi anggota, apakah Bapak tetap ngajarin dia kayak gitu atau? Tetap, karena dari almarhum ibu saya, didikan orang tua, jadi saya terapkan ke anak. Oke. Gitu, diterapkan sama anak itu jam 4:30 anak harus bangun. Jangan sampai tidur lagi, sholat, udah beres sholat, beres rumah. Gitu. Selalu di rumah itu rapi, bersih. Saya arahkan gitu. Ya alhamdulillah gitu. Jadi dari didikan dari rumah sampai anak masuk pendidikan juga nggak jauh gitu. Selama pendidikan apalagi harus rajin beres-beres kan gitu. Tempat tidur harus rapi. Jadi betul. Jadi dari didikan sampai ini alhamdulillah jadi tidak jomplang gitu iya. Ya, karena di rumah dibiasakan orang itu ya rajin kan gitu. Betul. Apakah Bapak mendidik Bapak anak berapa sih? 4. Apakah didikan kayak gitu cuma ke Willy aja atau ke semua anak Bapak? Semua. Oh gitu. Diajarin semua. Oke. Kalau Willy itu anak berapa Pak? Anak kedua. Dari 14 anak 2. Iya. Yang paling tinggi umur Perempuan kelahiran 98. Oke. Willy kan 2003. Ada itu adanya Willy laki-laki. Ada. Oh gimana? Jangan-jangan adanya juga termotivasi kayak semua adik-adiknya pengen jadi polisi sebelum kakaknya
menjadi seorang polisi, adanya pingin polisi justru. Oh justru adanya duluan. Iya, cita-cita kayak kakaknya gitu. Oh pengen sama. Nah, sama. Dek mau jadi apa polisi kan gitu. Padahal kakaknya mau jadi polisi. Oh. Ya mudah-mudahan adanya Ikut nurut juga. Betul. ikut kayak kakaknya. Betul. Gitu. Cuman orang tua cuman bisa taruh aja, gitu aja. Nah kan Pak, selama dari mulai sebelum pendidikan, selama pendidikan itu kan pasti Willy banyak butuh bantuan lah, kayak mungkin pegangan, bekel lah gitu istilahnya, mungkin bekel, mungkin juga kayak tadi yang Bapak bilang itu laptop buat belajar kayak gitu kan, seperti itu. Nah sedangkan Bapak kan menjadi konduktor ya posisinya ya, saya itu apa sih Pak perjuangan Bapak lakuin agar Willy tetap bisa terus melanjutkan keinginannya? Ya alhamdulillah ya, kalau kita dikasih rezeki sama Allah, kalau misalnya rezeki selalu ada ya Pak, udah ada yang ngatur ya rezeki ya. Terus untuk kebutuhan anak juga, ini anak Willy ya alhamdulillah orangnya di semenjak dia remaja juga dari kecil orangnya berprestasi dalam bidang olahraga. Oke. Willy itu semenjak dia dari menginjak SMA dia menggeluti olahraga sepak bola, dari SD sampai SMP dia ranking 1 tenis meja. Jadi istilahnya masuk sekolah juga kan dari ada apa namanya prestasi jalur Oh, jalur prestasi masuknya. memang agak kecil, cuman prestasi masuk negeri. Betul. Waktu itu juga anak pintar di bidang olahraga sepak bola menonjol. Ya banyak yang orang membutuhkan tenaganya. Oh. Ya AA punya uang, ingin beli ini, ayah tambahin. Karena posisi saya sebagai kondektur lah kan, gitu. Yeah. Ada uang itu ada rezeki, ada yang ngasih amplop. Kemarin main ke misalnya ke daerah Ciamis, golin 3 gol, kasih uang amplop gitu. Jadi anak itu dari kecil juga udah bisa dapat duit tambahan gitu. Ya anaknya gitu. Betul. Jadi benar-benar rezekinya sudah ada yang ngatur tuh. Udah ada yang ngatur. Seperti itu ya Pak ya. Ingin beli HP, ya ada uang nih udah dikumpulin. Ayah bisa uang nggak? Nanya dulu anak. Oke. Enggak misalnya ya minta uang sekolah aja enggak. Oh tapi tanya dulu. Tanya dulu, ayah minta enggak? Buat apa ini ada rezeki, bisa tambahin nggak? Oh ada, nanti ayah kirimnya dari Jakarta, nanti udah Tasik ayah transfer gitu. Jadi Bapak pasti bantu kebutuhan Willy, tapi mungkin Willy-nya sendiri pun sudah mandiri untuk bisa cari uang sendiri ya, begitu. Prestasi dalam bidang olahraga juga prestasi Willy itu. Dalam menggolek olahraga, main bola. Oke. Nah, ini menarik sih kan kalau kita ngomongin soal tadi kan kita ngomongin Bapak jadi kondektur ya, alhamdulillah rezekinya tuh ada di Willy itu sendiri ya kayak gitu. Jadi Bapak tinggal nambahin. Tapi saya jadi penasaran nih Pak, selama Bapak Dudi ngelain gitu di Prima Jasa, ceritain dong Pak kayak susah senangnya selama jadi kondektur tuh kayak gimana sih? Kalau susah senangnya untuk sebagai kondektur ya senangnya lagi ada sewa banyak itu senang ya. Pasti ya senang. Pasti karena apa namanya insentif pasti Betul. gede. Kalau misalnya nggak senangnya pas sewanya nggak ada. Oh, gimana tuh Pak? Ya insentif kecil ya, kan gitu. Ya kadang-kadang ditambahin sama kantor. Iya sih Pak. Iya. Kayak gitu. Gitu aja sih. Kalau soal kayak penumpang selama di jalan kayak gitu ada nggak Pak cerita selama jadi kondektur yang bikin Bapak kayak aduh ternyata susah jadi kondektur tuh kayak gini banget sih gitu. Gimana kitanya ya? Oh gitu. Tapi alhamdulillah saya selama kalau saya orangnya kan humoris, kan akrab. Kayak ada sewa di mobil itu kita sapa orang itu kan sampai ngobrol kan gitu. Ada juga yang ngasih rezeki kan gitu. Udah makan belum ibu? Ini ada makanan sama supir banyak gitu. Oh, ada kasih ya? makan banyak.
Malah saya pernah dikasih nasi kan gitu, itu kayaknya dia dibekelin sama istrinya. Pak udah makan belum Pak? Nih saya kasih ada nasi ini cukup untuk 4 orang, ada nasi timbal saya kasih gitu. Ke saya simpan banyak gitu. Kan gitu. Yang ngasih makanan lah. Kan gitu. Ya, alhamdulillah untuk saya saat ini selama kerja di Prima Jasa Konektor ya alhamdulillah nggak ada kendala. Gimana kitanya juga ya. Betul. Kan gitu. Jadi selama ini justru penumpang banyak mengapresiasi Bapak gitu ya, sampai ada ngasih makanan. Ya sering ya bertatap muka dengan penumpang juga, ngobrol lah Ya. istilahnya. Kalau kita kata orang Sunda harus amis budi ya, orang Sunda. Amis budi. Apa tuh Budi? Ya yang namanya amis budi itu istilahnya jangan entong cudas gitu nah Pak. Nah itu amis budinya kata apa? Terus apa sih itu saya tahu judus tuh? Ramah itu Pak. Harus ramah. Iya betul. Ramah gitu. Oh, Orang Sunda identiknya harus amis budi, harus ramah. Nah saya terapkan. Nah saya juga karena harus gitu, harus ramah. Gitu. Oke. Tapi itu beneran nggak ada banget Pak penumpang yang rese apa gitu yang sekali mah ada pasti kan yang bikin kesel. Yang rese, yang rese gimana ya? Paling masalah tarif ya. Pak kalau harganya 105, saya 85. Oh maaf Ibu, kita kan ini bisnis mobilnya. Oh dia nggak tahu. Nah, Oh iya. ini 22 Ibu. Kalau yang namanya yang 85, joknya kan 23. Ekonomi. Kita kan ini ada tiga tingkatan Bu. Kalau Prima Jasa jurusan Tasik, 1 ekonomi, 2 bisnis, 3 eksekutif. Itu harganya variatif Ibu. Betul. Ekonomi 85, bisnis 105, eksekutif 125. Tuh. Kayak kejadian tadi malam juga sama. Oh gitu malah ada. Ada. Loh, kok 105 dari Tasik? Oke. Nah, Ibu, ini bisnis Ibu. Barangkali Ibu nanya kemarin Ibu ekonomi enggak, coba lihat dulu dikasih Ibu bisnis. Oh iya bisnis, coba lihat dulu. Harus dibedakan Ibu bisnis sama ekonomi itu bedanya dari jobnya. Oke. Akhirnya sama Bapak diedukasi biar tahu. Jadi dikasih pengertian Ah. penting kan gitu. Oh, ya paling gitu aja kalau para sewa yang ini ya, paling sekitar gitu. Oke. Nih seru banget nih Pak Dudi nih ya. Ternyata selama maksudnya saya jadi penasaran akhirnya kayak Pak Dudi bilang bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Ya. Tadi rezeki soal kerjaan alhamdulillah Pak Dudi nggak ada kendala ya kayak gitu. Rezeki Selalu adalah nah yang namanya rezeki dari kecil kan kita harus syukuri Pak. tuh. Gede kalau nggak disyukuri juga gimana kan? Kecil disyukuri ya, Betul. gede disyukurin. Udah ada yang ngatur kalau rezeki kayak kita aja nih jurusan Tasik ya. Kalau lagi bagus rezeki ya bagus. Betul. Kalau orang itu loh, saya segini rezeki saya harus segini ya segitu. Kayak malam saya kan bagus lah, Iya, Pak. sewa sampai ya lumayan lah Alhamdulillah. rezeki kan. Biasanya kan Betul. kalau malam Senin. Selasa itu Oh, kan Selasa. agak Agak kurang. tapi malam alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Karena biasanya mungkin puncaknya kan di malam Senin ya. Betul. Kalau Senin selalu cerita. Oh, ada cerita. Keuntungan. Mau jam berapa pasti selalu ada ya. Bener. PJ pasti itu mobil. Oh, harus. Harus. Bener. Itu rezeki udah yang ngatur lah. Betul. Oke, kalau gitu jadinya arti rezeki menurut Pak Dudi itu apa sih? Arti rezeki menurut Pak Dudi itu apa? Kalau menurut saya itu artinya kita harus bersyukur apa namanya sama Allah ya, rezeki yang udah dikasih ke kita itu harus disyukurin. Kalau kita pinginnya gede, yang namanya rezeki dikejar lari. Kalau rezeki mah Oh, malah gitu? ya iya. Kenapa tuh kok kayak gitu Pak? Ya iyalah, pingin bisa dikejar terus dijauhin. Kalau rezeki mah ya kita syukurin yang ada aja gitu. Walaupun kan ada yang bilang rezeki harus dikejar, kok kalau dikejar malah lari itu gimana tuh maksudnya? Justru itu kalau rezeki ya dikejar, jangan ngejauhin kan gitu. Justru rezeki itu ada di depan kita sebenarnya. Yang ada ya disyukurin. Oh. Kayak saya nih ya disyukurin aja, nikmatin. Betul. Kan gitu. Kata orang ya anak udah ini kamu gini-gini ya
namanya juga masih sehat ya. Betul. Kita kan masih nggak apa namanya, istilahnya tidak membebankan ke anak lah. Oh betul, Masih betul. enggak. Karena anak juga punya kehidupan masing-masing. Betul, Pak, betul, betul. Cuman kita ini selalu sama anak yang baik, akhlak jaga, taat, beribadah, kan gitu. Harus bersyukur sama yang di atas. Apa yang kita selama ini dijalani, harus bersyukur. Kalau kita segini ya segini, kan gitu. Itu kalau menurut saya sih harus disyukurin. Bersyukuri ya, Pak. Alhamdulillah, rezeki gede besar kecil tuh harus disyukurin. Jangan aral kata orang Sunda. Aral. Jangan aral. Iya, betul. Harus dinikmatin hidup gitu. Oke. Nah, sebelumnya kita coba lihat IG ada ini nggak? Ada pertanyaan masuk nggak dari IG? Nggak ada pertanyaan masuk. Oke, kalau gitu boleh deh, Pak Dudi. Mungkin Pak Dudi ada mau ngobrol apa ya istilahnya ya, bukan ngobrol. Ingin memberi apa ya, motivasi mungkin ke orang-orang atau ke para kru juga, itu coba silakan Pak Dudi mungkin. Ya untuk orang-orang yang di luar, untuk teman-teman seprofesi ataupun personil ya, gitu, terima jasa. Ya mudah-mudahan anak-anaknya semoga lah dengan cita-citanya itu terwujud. Mudah-mudahan ya selain menjadi seorang anggota polisi juga ada nanti kan yang menjadi seorang anggota TNI, angkatan udara, menjadi pejabat yang lain kan nggak tahu. Karena kan rezeki pati jodoh cilaka itu ada yang ngatur kata orang Sunda. Betul. Pati ya rezeki itu udah ada yang ngatur, mati juga ada yang ngatur. Kita nggak tahu kan gitu ya. Ya mudah-mudahan untuk rekan-rekan satu profesi jangan kita mah cuma konektor atau seorang supir gitu ya, jangan kan gitu. Harus optimis lah, optimis kan gitu. Bagaimana cara anak menjadi sukses dari kita juga orang tua gitu. Dorongan orang tua juga, ya anak juga kita didik di rumah kan gitu. Ya alhamdulillah gitu. Jadi kalau nggak dari orang tuanya dulu, anak juga mungkin nggak ini ya Pak ya, kurang semangat karena orang tuanya juga mungkin udah berendah hati kayak saya cuma konektor, cuma supir. Harusnya jangan kayak gitu ya. Jangan, saya juga sama anak sama. Kamu jangan malu, anak prestasi di kamu, bapak misalnya seorang konektor, anak enggak, ya dia juga bangga. Anak konektor saya bisa kayak orang lain. Bisa kan gitu. Apalagi menunjukkan sebagai prestasi itu ingin memperlihatkan kepada yang rekan-rekan ayah katanya gitu. Jadi istilahnya jangan melihat omongan orang ya kan gitu. Wah konektor kan gitu, atau supir bis misalnya sebagai tukang apalah kan gitu. Kata anak ya, anak istilahnya alhamdulillah mensupport juga kerjaan orang tua. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sampai saat ini juga anak ya masih butuh biaya ya. Kalau belum dapat gaji. Oh gitu Pak. Selama 3 bulan berapa ya katanya. Masih ya punya uang enggak? Buat apa? Biasa buat ongkos di keluarga kantor. Kayak anak SMA minta duit. Oke. Tapi nanti setelah 3 bulan mah udah enggak apa-apa. Apa emang 3 bulan Dulu ada 3 bulan rapel. Jadi alhamdulillah selalu ada buat Willy rezeki buat saya. Buat anak itu saya ada aja rezeki. ada. Alhamdulillah. Saya di bisnis kerja. Ada uang ya? Ada. Nanti ayah transfer. Ya alhamdulillah karena kan biarlah gimana ya. Iya rezeki saya ini rezeki anak juga. Betul. Kalau misalnya nggak ada rezeki anak ya nggak ada aja buat saya juga kan. Betul. Kalau nggak ada ini terus alhamdulillah. Gitu. Ya anak juga gimana ya? Kalau nggak saya support ya siapa lagi? Gak mungkin minta ke saudara. Pasti ke orang tua.
Tuh, dan sebagai orang tua yang baik, Pak Dudi terus mensupport anaknya seperti itu. Itu sebenarnya itu Pak, rezeki anak itu perpanjangan tangannya dari orang tua ya. Kayak gitu, betul. Dan Pak Dudi selalu berusaha untuk ngasih ke anak ya. Iya. Kayak gitu. Oke deh Pak Dudi, udah ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan dari kolongan konektor. Oke. Ini di cut aja. Oke. Tadi kita udah ngobrolin ya udah ngobrol sama Pak Dudi terkait anaknya yang luar biasa berprestasi, dan Pak Dudinya juga ya harus kita apresiasi usahanya, bagaimana dia mendidik anak, bagaimana dia berusaha mencari rezeki untuk anaknya. Bahwa yang tadi Pak Dudi bilang bahwa rezeki sudah ada yang ngatur, dan alhamdulillahnya selalu ada rezeki anaknya yang melewati Pak Dudi, dan itu yang membuat kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki ya, bahwa rezeki itu ternyata ada di depan kita gitu kalau kata Pak Dudi. Oke, ini di DM karena nggak ada pertanyaan ya yang ngobrolin soal ini, jadi mungkin saya akhiri aja untuk sesi live bareng Pak Dudi kayak gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang udah menonton. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa kita tidak perlu berendah diri lah, bahwa ternyata rezeki itu ada di mana aja, dan siapa tahu ternyata cita-cita mungkin saudara kita tuh bisa terrealisasi ya Pak ya, seperti itu karena ada support dari kita dan doa-doa dari orang sekitar kayak gitu. Oke, sekali lagi